Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadrik wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana ia telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yang diantaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang dimana nikmat kesempatan ini kita diberikan pertemuan yang ketiga ini, pertemuan yang terakhir, yang dimana kita akan membahas materi tentang jenazah. Salawat dan serta salam tak kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang dimana ia telah rela mencucurkan darahnya, meneteskan air matanya, minazulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dengan ini saya akan mengajar kelas 11 SMK 3 Malang, sekaligus pertemuan terakhir kita, pertemuan yang ketiga, yang insya Allah apa yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini bisa dipahami oleh kalian semua, amin ya rabbal alamin. Sekarang materi yang saya akan bawa ini yaitu bab 3, yang mana bab melaksanakan pengurusan jenazah, yang dimana kita akan mengurus bagaimana memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolati jenazah, sampai menguburkan jenazah. Lanjut ke materi ini, saya mengingatkan hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita akan berpisah dengan dunia. Terus berikut dengan isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian ini adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang akan dapat menghindari darinya. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Nanti akan datang masanya kita berpisah dengan dunia yang berikutnya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian ini adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Seperti dalam hadis, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita juga akan mati. Yang tua, maupun yang muda, yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, yang pendek, semua akan mati. Jadi kita sebagai manusia memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satupun kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat kematian. Ada kalanya kematian itu menjemput saat manusia bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tidak pandang bulu. Bahkan orang yang sudah tua renta, kadang ia menjemput saat manusia yang sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Jadi oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidak akan hidup kekal. Jadi di dunia tidak ada yang kekal. Tentu di samping kita mengingatkan mati, kita juga harus mempersiapkan bekal apa yang kita bawa di kemudian di kehidupan yang berikutnya lagi. Menghidupkan setelah mati yaitu segera bertobat dan memperbanyak amal soleh ketika kita di dunia ini. Salah satu cara untuk mengingat mati ini adalah
sering-sering bertakziah. Bertakziah ini apa artinya? Yaitu mendatangi keluarga yang terkena musibah meninggal dunia. Mengurus jenazah, mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkannya. Sungguh hanya orang-orang yang cerdas yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Jadi seseorang putra dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW tatkala datang seorang lelaki dari kalangan orang lain. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Mukmin yang manakah paling cerdas?" tanya lelaki itu lagi. Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas," kata Rasulullah SAW. Hadis ini dari Ibnu Majah. Materi yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, bukan positif COVID, tapi positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut ini. Pejamkanlah mata mayat dan memohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa mayat tersebut. Terus yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Terus yang terakhir, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Terus yang keempat, bagi dari keluarga dan sahabat-sahabatnya, dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Tadi kita membahas tentang kewajiban umat muslim terhadap jenazah. Sekarang kita memandikan jenazah. Apa saja alat-alat yang kita gunakan. Saya akan menjelaskan bagaimana menyelenggarakan jenazah, khususnya memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan kepada kalian bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah itu fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat yang wajib untuk dimandikan, yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan non-muslim. Terus kemudian ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang keguguran dan ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama, muslim berakal balik. Terus yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Dan yang keempat, dipercaya amanah sehingga jika mayit mempunyai aib itu tidak tersebar kepada masyarakat. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah ini, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah orang yang pertama yang diwasiatkan ketika mayit masih hidup. Dia mewasiatkan kepada seseorang laki-laki untuk melaksanakan fardu kifayah, memandikan jenazah. Maka kita dahulukan
orang yang diwasiatkan. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat. Terus kemudian muhrimnya, yaitu istrinya. Jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, kemudian keluarganya yang terdekat dari pihak perempuan. Yang perempuan juga lah, kemudian yang muhrimnya yaitu suaminya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan nih di dalam memandikan jenazah tersebut. Yang pertama itu adalah tempat untuk memandikan jenazah. Biasanya tempat itu seperti meja, tetapi yang ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. Kemudian ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Dan selanjutnya air bisa kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang langsung kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian gayung harus kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya kapas, bisa kita gunakan kapas wajah. Nah, kemudian cotton bud juga kita gunakan untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Selanjutnya kapur barus. Nah, seperti ini kita kapur barus. Ini kita urus dahulu, kita tumbuk dahulu, kita haluskan, baru nanti kita kasih wadah. Nah, selanjutnya daun atau juga boleh kita gunakan untuk menggunakan buah jeruk purut. Nah, buah jeruk purut ini harus kita gunakan untuk menghaluskan kulit tersebut, baru kita letakkan di dalam wadah dan kita berikan air. Kemudian kain penutup artinya jenazah ini tidak boleh kelihatan auratnya. Dan handuk kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Kemudian sabun itu boleh digunakan sabun batang, tetapi sabun batang ini harus kita haluskan. Dihaluskan dulu, lebih baiknya lagi kita menggunakan sabun cair. Kemudian kita juga gunakan shampoo. Sampo ini juga kita gunakan untuk membersihkan rambut jenazah. Terus menggunakan gunting ini kita akan gunakan ketika dibutuhkan. Misalkan jenazah dalam keadaan berbusana, terus busananya ini susah kita buka, maka kita gunakan gunting untuk membuka kain jenazah. Nah, terus selanjutnya kemudian masker ini harus kita gunakan ketika menyelenggarakan jenazah. Kemudian selanjutnya itu kita gunakan celemek ini gunanya adalah agar kotoran jenazah tidak langsung mengenai kita sebagai orang yang menyelenggarakan jenazah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita gunakan juga tong sampah itu perlu kita buang kapasnya ataupun sampah-sampah yang lain dari kegiatan kita dalam memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah video bagaimana memandikan jenazah. Saya akan memberikan video tersebut. Silahkan menonton dengan memperhatikan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Tersebut. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlobang-lobang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian
selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi. Nah, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup. Ya, tidak boleh langsung. Maka, ya, Ibu siramkan aja ya. Mengistinjakan jenazah, Ibu disiram dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang. Ya, tetap tidak boleh langsung tangan kita mengena aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas. Ya, harus dari dalam. Laksanakan. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya ya, kalau bisa. Ini kan karena jenazahnya korban kecelakaan, sudah tidak bisa lagi kita angkat dia sedikit, tapi tidak apa-apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kubulnya ataupun duburnya, dari bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan ya, harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Nah, terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita anggap bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kita siram terus air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Siram sekali lagi 3 kali. Nah, kemudian kita siram bahagian dari sebelah kanan mayit. Nih 3 kali. Ya, kita salah jembernya. Nah, nih 3 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyiram sebelah kiri 3 kali. Nah, 1 kali, 2 kali. Nah, kemudian 3 kali. Nah, kemudian jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan jenazah sebelah kiri. Nah, kemudian kita siram air. Kita siram air dari belakang. Dari bagian belakang. Ya, sekali lagi 3 kali juga. Ya, selanjutnya kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bagian belakang sebelah kirinya. Dalam menyelenggarakan jenazah ini, memandikan jenazah ini tidak boleh kuat-kuat, tidak boleh keras-keras. Walaupun
sudah meninggal tetapi harus kita jaga, ya. Nah, kemudian kita siramkan kembali air dari kepala ke ujung kaki. Nah, kemudian sambil kita sabuni, kita beri sabun, ya. Mana sabunnya? Nih, kita sabun, kita gosok-gosokkan ke badan jenazah, ya. Sambil disiram terus, tangannya, jari-jari tangannya harus kita bersihkan, kita sabunin, ya. Kemudian seluruh badan harus kita sabuni, sampailah ke kaki-kaki jenazah, sambil terus menyiramkan air kepada jenazah tersebut. Nah, kemudian kita ambil sampo, ya. Kita sampo rambutnya sambil disiram-siram, ya. Kita sampo rambutnya sambil kita disiram-siram. Nah, setelah selesai kita menyabuni jenazah, maka kita menyiramkan jenazah dengan air bersih lagi, ya, air bersih dari kepala pelan-pelan, ya, pelan-pelan airnya kita siram dari kepala sampai ke kaki. Nah, kemudian air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara dan juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut, ya, agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Nah, dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita dalam keadaan hidup. Nah, tapi niat untuk melaksanakan wudhu jenazah ini adalah nawaitul wudhu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, niat yang kita lafalkan adalah nawaitul wudhu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan pada jenazah tersebut, kita siram dulu wajahnya, ya, secara merata. Sunat 3 kali kita siram wajahnya. Kemudian kita siram tangan kanannya. Pakai air. Nah, dari ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian tangan kirinya. Ini karena tidak ada tangan kiri, karena dia adalah korban kecelakaan, tangan kirinya putus dan tidak tahu entah kemana, maka kita siramkan saja apa yang masih bisa kita siram di bahagian lengan yang tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya kita siram kepalanya. Ini juga 3 kali. Kemudian telinganya juga 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya ke kakinya, ya, kaki bagian kanan. Ini juga 3 kali. Selanjutnya kaki kiri juga, nah, 3 kali. Nah, oke Ananda, demikianlah pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Nah, ini kain jenazah kain untuk penutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan basah. Maka harus kita ganti dengan kain kering. Ya, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung kita angkat basahannya, tetapi harus kita tutup dulu. Nah, kita pasang kain penutupnya, baru basahan tadi, ya, basahan tadi pelan-pelan kita tarik kembali sehingga kain penutup jenazah tersebut, ya, adalah sudah kering. Nah,
Demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat Bunda sampaikan kepada Ananda semuanya. Harapan Bunda, ketika Ananda telah memahami bagaimana proses penyelenggaraan jenazah ini, khususnya memandikan jenazah yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda berharap kepada Ananda dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video tersebut sudah dipahami, mungkin bisa dipahami ya, karena sudah dijelaskan apa-apa dan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Untuk menyolatkan dan menguburkan, kita lanjut untuk minggu depan, mungkin dilanjutkan oleh ibu kalian, guru kalian, yaitu Ibu Yulin. Dan karena yang dimana pertemuan kita yang ketiga ini adalah pertemuan terakhir kita, jika dari penjelasan saya dari pertemuan yang pertama sampai yang sekarang ini kurang jelas atau kurang enak dipandang oleh kalian adik-adik kelas, saya minta maaf kepada kalian semua. Jika ada yang kurang paham dari kalian dan apa yang saya jelaskan tersebut, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Terus untuk ini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.